Jadi kalian jangan sampai salah kaprah. Tatkala kiai-kiai kita, guru-guru kita menyuruh kita, tandanya kiai kita itu sayang terhadap kita. Sama seperti Allah kepada hambanya, disuruh sholat, ya, disuruh bersabar, disuruh infak, sedekah. Tandanya Allah cinta kepada kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dicintainya, menjadi hamba yang diridhoinya, sehingga hidup kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Lahum qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muhdati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala nabiyyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala
لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin, dan dimiliki oleh setiap umat, ja'alna, menjadikan siapa Allah terhadap umat itu, mansakan, yaitu syariah, yaitu cara beribadah, liyadhkurus maullahi, agar berzikir mereka menyebut nama Allah. Jadi setiap umatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, umatnya Kanjeng Nabi Musa, dan umatnya nabi-nabi yang lain, itu syariahnya berbeda-beda, cara beribadatannya berbeda-beda. Yang sempurna adalah syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar mereka berzikir menyebut nama Allah. Jadi kalau berzikir itu sebetulnya sudah ada di ingatan kita, selalu dibawa kemana-mana. Sewaktu-waktu lesan kita menyebut-nyebut namanya. Tatkala kita rindu kepada seseorang, sering kita itu menyebut-nyebut namanya. Sama seperti kepada Allah. Tatkala kita banyak lupa kepada Allah, kemudian kita rindu kepada Allah, sering-seringlah berzikir menyebut nama Allah, agar kerinduan itu terbalaskan, agar kerinduan itu terobati. Kenapa kita kok selalu berzikir menyebut nama Allah? Menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contohnya di sini menyebut nama Allah untuk apa? Alama razaqahum, kepada apa barang razaqahum yang direzekikan oleh Allah kepada mereka, min bahimatil an'am, dari contohnya yaitu binatang ternak yang dikurbankan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ingat, fa ilahukum, maka Tuhan kalian, ilahu wahid, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu dan menyatu. Falahu aslimu, maka kepada Allah aslimu, berserah diri kalian semua. Jadi Allah itu satu dan menyatu. Makanya jangan sampai salah kaprah mengatakan bahwa Allah itu besar, Allahu Akbar. Tatkala Idul Adha kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harus betul-betul diucapkan di dalam hati kita bahwa Allah itu maha besar. Jadi gak usah dicari lagi, Allah itu maha besar. Jangan sampai saking besarnya Allah, maha besarnya Allah, sehingga Allah di pikiran kita patut untuk dicari karena kecil. Itu pendustaan terhadap Allah.
Allah itu dekat. Inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu saking dekatnya, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita, dari urat leher kita. Yakini, gak usah dicari lagi. Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Yakini bahwa Allah itu dekat. Tinggal kita bagaimana kita mencari seorang mursyid, seorang guru untuk kita dapat kenal kepada Allah. Kita sudah dekat, tinggal kita kenal kepada Allah. Gak kenal ya gak sayang. Walaupun manggil-manggil, kalau gak kenal gak akan digubris. Makanya harus kenal. Enak kalau sudah kenal, ibadahnya anteng karena sudah kenal. Jadi tatkala kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah, diantaranya dapat berkurban binatang ternak, entah berupa unta, berupa sapi, berupa kambing. Ingat, fa ilahukum ilahu wahid. Allah kita semua itu, Tuhan kita semua itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka kita kepada Allah harus aslimu, harus berserah diri, harus memasrahkan diri semuanya. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang akan menentukan. Kalau Allah yang sudah menentukan, pastinya yang terbaik bagi kita. Dapat banyak, dapat dikit, yang penting usaha kita sudah sungguh-sungguh, ibadah kita sudah sungguh-sungguh, doa kita sudah sungguh-sungguh. Ternyata kita mendapatkan sedikit, itulah yang terbaik bagi kita. Wabasyiril muhbitin, dan sampaikan berita gembira, berita bahagia bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Muhbitin ini adalah derajatnya orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Kalau sudah diperintahkan langsung dikerjakan. Muhbitin namanya. Tidak usah ditunda-tunda lagi. Siapakah muhbitin ini? Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang ketika disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hatinya dredeg. Kalau ada orang menyebut nama Allah, bergetar hatinya, karena dia sudah kenal dengan Allah, sudah akrab dengan Allah. Kalau ada orang yang lama hanya menyebut namanya langsung, bergetar hatinya, dredeg hatinya. Ibaratkan kita, tatkala kita memanggil ayah kita dengan sebutan nama aslinya, itu pasti ayah kita itu marah kepada kita. Namun apabila ayah kita itu dipanggil dengan nama pengganti, yaitu ayah, abi, aba, papa, papi, itu tidak membuat ayah kita itu marah kepada kita, malah senang mereka. Makanya jangan sembarangan. Makanya bismillah dengan menyebut nama Allah.
Dengan nama Allah itulah kita sampai hari ini masih diberi nafas oleh Allah. Tinggal kenal saja. Kalau nggak kenal ya nggak tahu namanya, nama aslinya. Tapi nggak boleh disebut. Idza dzukirallah, tak kala disebut namanya Allah itu, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya, takut hatinya. Wasabirin, dan bersabar. Orang-orang mukhbitin ini orangnya penyabar, karena dia sadar kalau Allah selalu bersamanya. Sabar. Kalau ada orang lain menyebut namanya Allah secara langsung, bergetar hatinya. Dan orang mukhbitin ini wasabirin, dan pasti bersabar, karena dia sadar bahwa Allah selalu bersamanya, sudah dekat dan tahu lagi. Bersabar atas apa? Alama asobahum, terhadap apa barang yang menimpa dirinya. Sabar. Musibah sabar, diberi penyakit sabar, difitnah sabar. Wal muqimis shalah, pastinya orang mukhbitin ini mendirikan sholat. Karena perintah sholat. Namun sholat bukan hanya sekedar kewajiban, namun bagi orang yang mukhbitin ini, sholat adalah kebutuhan dalam hidupnya. Karena Allah sudah bersamanya, harus nyambung terus kemana saja, harus ditegakkan sholat. Sholatun daimun, sholat daim, sholat yang tiada hentinya, terus dia sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa barang yang direzekikan kepadanya, yunfikun, mereka menginfakkan di jalannya Allah. Loman orangnya. Jadi orang mukhbitin ini loman orangnya. Orang mukhbitin ini dijamin oleh Allah rezekinya. Makanya nggak usah khawatir. Semakin kita loman, semakin kita dermawan, semakin kita berinfak sedekah, bertambah banyak, rezeki kita dijamin oleh Allah. Wal budna ja'alnaha, dan onta, siapa orang yang berkurban onta atau binatang lainnya, menjadikan siapa Allah terhadap onta itu, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, dari siar-siarnya Allah. Mensiarkan agama Allah, itu agama Islam. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalam onta itu, binatang ternak itu, khairun, ada kebaikan. Jadi hewan ternak yang kita kurbankan itu ada barokah, ada keberkahan di situ. Walau sahrun, walaupun hanya satu rambut, satu bulu, itu mendapatkan satu kebaikan dari Allah, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Hitung semua berapa bulu, berapa rambut yang ada di hewan kurban yang kita kurbankan itu. Ya sebanyak itulah, dikalikan 10 kali lipat, rahmat Allah, barakah Allah akan diberikan kepada kita. Khadhkuru ismallah, maka ingatlah oleh kalian nama Allah, alaiha, atasnya, atas onta, atas binatang ternak yang dikurbankan, harus mengingat Allah. Sawaffa, secara bersof. Jadi onta itu kalau mau disembelih
tidak ditidurkan, tidak, dibiarkan berdiri bersaf-saf, berdiri tegak bersaf-saf. Karena penyembelihan hewan yang bernama unta ini disembelihnya dalam keadaan berdiri. Jadi pas di lehernya yang panjang itu, di pusatnya, di kerongkongannya yang bawah itu ditebas. Faida wajabat junubuha, tatkala jatuh roboh junubuha, binatang kurban itu jatuh miring, menandakan bahwa onta itu sudah meninggal dunia, sudah mati. Setelah mati, setelah dipotong-potong, fakulu minha, setelah dimasak, makan. Maka makanlah oleh kalian minha, dari binatang kurban itu, yaitu onta. Wa'at'imu, dan juga berilah makan orang-orang yang al-qani, orang-orang yang cukup, merasa cukup padahal dia itu fakir, gak pernah minta-minta, kita antarkan kepadanya di rumahnya. Dan juga wal mu'tar, dan juga orang yang meminta-minta, yang mengemis-ngemis, juga kita kasih. Yang minta-minta dan yang gak minta-minta tetap kita kasih, kalau kita tahu kalau orang itu fakir, miskin, kita antar ke rumahnya. Kadzalik, demikianlah sahornaha, Allah tundukkan binatang kurban itu berupa unta itu lakum, bagi kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi unta itu gak sama seperti sapi. Kalau gak ditundukkan bisa melawan, kuat unta itu. Satu kali tendangan bisa mati orang. Makanya ditundukkan oleh Allah kepada kita, hambanya. Tinggal ditebas aja batang lehernya yang bawah itu sudah selesai. Jadi nggak sama seperti sapi, kambing, nggak sama cara penyembelihannya. Dan ingat, la yanalallahu, dan tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya unta, dagingnya kurban, wala timauha, dan juga tidak akan sampai kepada Allah darahnya unta, darahnya kurban, walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya minkum, dari kalian. Jadi hewan kurban yang kita kurbankan, baik unta, sapi, kambing, itu dagingnya tidak sampai kepada Allah, darahnya tidak sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kadzalik, demikianlah sakharaha lakum, Allah menundukkan unta itu lakum bagi kalian, litukabbirullah, agar kalian mengagungkan, membesarkan Allah, ala ma hadakum, atas apa hadakum, petunjuk dari Allah bagi kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berita gembira, berita bahagia bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang ihsan ini, kata baginda Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu taraka. Jadi orang-orang yang ihsan ini, orang-orang muhsinin ini, tatkala dia beribadah kepada Allah, dia dapat melihat Allah. Namun apabila dia tidak mampu, masih proses belajar, proses kenal dengan Allah, yakinlah fa innahu taraka, bahwa Allah melihat kalian, melihat engkau. Itulah pangkat bagi orang-orang yang muhsinin, pangkatnya tinggi.
lebih tinggi dari Islam, iman. Yang nomor 3 adalah ihsan. Muslim, mukmin, muhsinin. Jadi pangkat tertinggi adalah muhsinin, orang-orang yang ihsan. Kalau beribadah tembus kepada Allah, kalau beribadah dapat melihat Allah. Kalau masih proses belajar dan belajar, yakinlah bahwa sesungguhnya kita diawasi oleh Allah. Kita yang sedang diawasi oleh Allah. Makanya kalau beribadah harus sungguh-sungguh, karena yang dilihat Allah adalah hati kita, yang dilihat Allah adalah amal perbuatan kita. Makanya kita tatkala beribadah harus betul-betul dari dalam hati kita, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Makanya bukan beban ibadah-ibadah itu. Tatkala kita oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita disuruh-suruh, tandanya kita disenangi oleh guru-guru kita. Tatkala kita disuruh-suruh belanja ke pasar, tandanya guru-guru kita, kiai-kiai kita cinta terhadap kita. Kalau nggak cinta, kalau nggak disenangi kita, nggak akan kita disuruh-suruh. Jadi kalian jangan sampai salah kaprah. Tatkala kiai-kiai kita, guru-guru kita menyuruh kita, tandanya kiai kita itu sayang terhadap kita. Sama seperti Allah kepada hambanya, disuruh sholat, disuruh bersabar, disuruh infak, sedekah, tandanya Allah cinta kepada kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dicintainya, menjadi hamba yang diridhoinya, sehingga hidup kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.